Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga pada tahun ini kita telah dipertemukan kepada bulan Ramadan yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul keutamaan-keutamaan di malam Lailatul Qadar. Di antara malam-malam di bulan Ramadan terdapat satu malam yang sangat istimewa dan sangat mulia sekali. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menurunkan satu surat dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan kemuliaan pada malam tersebut. Surat tersebut yaitu Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar, yang artinya yaitu sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan yang ada di dunia. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat tersebut kita semua dapat memetik 6 keutamaan. Keutamaan-keutamaan tersebut diantaranya yaitu 1. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah keutamaan yang paling ikonik karena beribadah pada malam ini memiliki nilai yang setara dengan 1000 bulan atau kurang lebih setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya amalan pada malam itu bisa melampaui rata-rata usia hidup manusia yang normal selama di dunia. Yang kedua, sebagai pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dosanya kepada seluruh umat manusia yang senantiasa bertakwa dan beribadah kepadanya karena mengharap ridhonya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan semata-mata karena mengharap ridho dari Allah, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Dan yang ketiga, sebagai turunnya malaikat di bumi. Pada malam ini, malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi atas seizin Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan yang ada di dunia. Mereka membawa rahmat, keberkahan, serta kedamaian kepada seluruh umat manusia yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai malam turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Pada malam ini kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran karena satu huruf saja yang kita baca kita akan mendapat 10 amal kebaikan. Dan jika satu Al-Quran dikhatamkan, maka pahala itu
tidak akan terhitung atau berlipat-lipat bagi kita. Dan yang kelima, sebagai malam penetapan takdir tahunan. Dalam beberapa tafsir, malam ini juga disebut sebagai malam penetapan atau yang biasa kita sebut sebagai Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala menetapkan urusan-urusan seperti ajal, keberkahan, dan rezeki kepada kita semua untuk 1 tahun ke depan. Dan yang terakhir, sebagai malam penuh keberkahan dan kesejahteraan. Setiap detik pada malam Lailatul Qadar akan dipenuhi dengan keselamatan dan tidak ada gangguan dari setan-setan yang terkutuk hingga terbit fajar. Sehingga suasana pada malam tersebut akan terasa hening, damai, tentram, dan sejahtera bagi mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Teman-temanku yang berbahagia, marilah kita hidupkan malam-malam kita dengan sholat, zikir, dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena walau hanya sedikit, namun yang dilakukan kita dengan istiqomah itu akan mendapatkan pahala bagi kita semua di surga kelak. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Ya akhiri, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.